Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Sebagai manusia yang bertuhan, sudah diharuskan untuk percaya bahwa manusia yang meninggal dunia sudah tidak lagi menghuni dunia fana. Kalaupun muncul atau ada penampakan sosok yang sama, bisa dipastikan itu adalah sosok jin yang menyerupai, atau dibilang sebagai jin korin, yakni jin pendamping semasa hidup. Dalam kisah nyata kali ini, si pelaku memiliki pandangan bahwa sosok gaib yang mengganggu memanglah arwah penasaran yang bergentayangan. Sosok tersebut benar-benar memberi ancaman serius, bahkan memberi kutukan yang sulit ditangkal. Aminah oleh Saidul Umam, Rembang. Suasana di sebuah rumah sederhana pinggiran kota Lombok, Nusa Tenggara Barat itu tampak riuh atas kedatangan Aminah. Hampir semua kerabat dekat rumah termasuk para tetangga datang sekedar mengetahui keadaannya. Memang lebih dari 3 tahun Aminah tidak pulang karena ia bekerja di sebuah pabrik di wilayah Jakarta Selatan. Aminah merupakan putri kedua dari 4 bersaudara. Gadis berperawakan tinggi itu sudah memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman sejak tahun 1989 dan mengais rezeki di ibu kota Jakarta. Tepatnya setahun setelah lulus SMA, ia meninggalkan kampung halaman menuju ibu kota, yang di sana ia ikut bekerja dengan salah satu kerabat. Namun setelah hampir setahun, ia memilih ngontrak rumah dan memutuskan mencari pekerjaan lain. Ia merasa lebih leluasa ketimbang bekerja ikut kerabatnya. Sebenarnya, Aminah bukan berasal dari kalangan keluarga kurang mampu. Orang tuanya dikenal memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Mungkin karena setelah lulus Aminah hanya bengong saja di rumah, maka semangatnya untuk mengumpulkan uang demi masa depan membuatnya pantang menyerah. Semenjak ia diangkat sebagai karyawan tetap di salah satu pabrik yang ada di Jakarta Selatan, hal itu membuatnya semakin semangat untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Bahkan saat hari raya tiba, ia tidak ikut mudik seperti karyawan lain. Padahal kerabatnya yang berada di sana selalu mengajaknya pulang bersama. Aminah malahan memilih mencari kerja sampingan untuk mengisi waktu libur. Karena itulah orang tuanya langsung memeluk erat-erat saking kangennya. Begitupun kerabat serta para tetangga yang langsung berdatangan saat ia pulang hari ini. Setelah berbagi jajanan pada anak-anak, Aminah membaur berbagi pengalaman penuh keceriaan. Sebentar kemudian, tatapannya mengarah pada Idris yang lewat berjalan kaki di depan rumahnya. Laki-laki yang pernah menjalin hubungan asmara dengannya itu tampak tidak ada yang berubah. Sayangnya, semenjak ia bekerja di ibu kota, entah mengapa setiap kali ia berkirim surat tidak pernah sekalipun mendapat balasan. Pada akhirnya, hubungan mereka semakin tidak jelas. Memang sebelum keberangkatan ke ibu kota dulu, ada sedikit masalah dengan Idris. Mungkin saja Idris merasa sakit hati atas kepergian Aminah kala itu, yang dianggap lari dari masalah. Tapi mengapa masalah sepele itu harus dibesar-besarkan hingga tidak pernah membalas suratnya? Ataukah memang Idris sudah menemukan penggantinya, sehingga begitu mudah melupakan kenangan mereka? Lain hal dengan Aminah yang selalu menjaga hati. Beberapa lelaki pernah mengungkap perasaan cinta padanya, tapi ia menolak dengan pengakuannya telah memiliki seorang kekasih. Padahal sebenarnya Aminah juga memiliki rasa pada beberapa laki-laki tersebut. Idris menoleh sejenak dengan masih berjalan. Laki-laki yang usianya di atas Aminah itu melemparkan senyum, kemudian menghilang dari pandangan Aminah yang membalas senyum itu. Hati Aminah berbunga-bunga, tapi ia harus menerima kekecewaan saat salah satu tetangganya memberitahu kalau Idris akan melangsungkan pernikahan seminggu lagi. Dan wanita yang dianggap beruntung sebagai jodoh Idris adalah Winda, yang tidak lain adalah kawannya sendiri. Aminah merasa kecewa.
Entah mengapa selama 3 tahun di perantauan, ia belum bisa melupakan Idris, cinta pertamanya yang memberi banyak kenangan. Setelah beberapa tetangga kembali pulang beraktivitas, Aminah berpamitan masuk ke kamar untuk istirahat. Sengaja, Aminah kembali ke ibu kota setelah pesta pernikahan Idris usai. Sebenarnya bertemu dengan Idris juga menjadi salah satu tujuan utama kepulangannya. Sayangnya laki-laki itu ditakdirkan bukan menjadi jodohnya. Saat mengucapkan selamat atas pernikahan tersebut, Aminah masih merasakan ada aliran cinta di mata Idris. Mungkin kesalahpahaman menjadi akar masalah, sehingga kisah cinta mereka harus pupus. Dan bagaimanapun, semua hanyalah tinggal cerita masa lalu saja. Sebisa mungkin, Aminah akan membuang jauh-jauh sosok Idris yang telah menjadi milik temannya sendiri. Setiba di Jakarta, Aminah langsung beraktivitas seperti biasa. Kali ini, ia membuka hati dan berharap segera dipertemukan jodoh sesuai yang diharapkan. Ia sempat berhubungan asmara dengan seorang tentara dari Malang, Jawa Timur. Namun kisah cinta itu kandas. Selanjutnya, dengan seorang mandor bangunan dari Pemalang. Kisah cinta itu pun hanya bertahan tidak sampai 1 tahun. Setelah itu, terhitung ada 5 laki-laki mengisi hatinya. Namun semua tidak sampai menjurus pada hubungan serius. Kisah cinta itu selalu saja kandas di tengah jalan. Aminah merasa kalau ia hanya dijadikan pelampiasan saja oleh para lelaki yang memutuskan sepihak. Atas rasa kecewa dan sakit hati yang berulang, untuk sementara Aminah memutuskan tidak memikirkan laki-laki terlebih dahulu. Gelombang krisis moneter membuat kerusuhan terjadi di mana-mana. Beruntungnya Aminah, karena pabrik tempatnya bekerja tidak terdampak. Meski sempat diliburkan beberapa pekan, tapi tidak ada gelombang PHK besar-besaran seperti pabrik-pabrik lain. Ia pun bersyukur masih mendapat pekerjaan sebagai sumber tabungan masa depannya. Setelah lebih dari setahun hatinya tertutup bagi laki-laki, kisah baru kembali mendatanginya. Di sore itu, mendung tebal yang menghiasi langit membuat Aminah berjalan buru-buru. Ia baru saja belanja beberapa kebutuhan dari sebuah warung sebelah jalan dari kontrakannya. Mendadak, ia dikagetkan dengan kehadiran seorang laki-laki yang menanyakan sebuah nama beserta alamat. Meski tidak akrab, namun Aminah mengenal nama Rustini, yang tidak lain adalah rekannya satu pabrik. Secara beriringan, mereka berjalan menuju tempat kos Rustini. Obrolan ringan terjadi di sepanjang perjalanan mereka. Dan ketika sampai di kos, ternyata Rustini sedang tidak ada. Aminah pun menawarkan menunggu di tempatnya yang lebih nyaman. Perkenalan terjadi antara keduanya. Laki-laki itu mengaku bernama Andi, dan secara kebetulan juga berasal dari Nusa Tenggara Barat. Tujuan Andi menemui Rustini adalah untuk menyampaikan pesan kakak Rustini yang merupakan temannya, bukan karena ia adalah kekasih Rustini. Aminah tersenyum mendengar pengakuan itu. Rupanya secara tidak langsung, Andi ingin menyampaikan kalau ia belum memiliki pasangan. Ketika hujan turun dengan lebat, keduanya duduk di teras untuk menjaga omongan tetangga. Perbincangan pun mengalir dan sesekali terdengar tawarannya. Pertemuan dua insan di sore itu menjadi awal satu hubungan asmara. Hati Aminah kembali luluh oleh cinta setelah sekian bulan tertutup. Dan hubungan dekat dengan Rustini juga terjalin. Bahkan 2 bulan kemudian, Rustini mengakhiri ngekos dan pindah ikut satu rumah dengan Aminah. Mereka pun menjadi teman akrab yang saling terbuka satu sama lain. Rustini sendiri adalah seorang perempuan yang juga belum menikah. Hanya saja, usianya 7 tahun lebih muda dari Aminah. Ia berasal dari Magetan, Jawa Timur. Sedangkan Andi yang resmi menjadi kekasih Aminah adalah seorang Kopassus. Sebenarnya, tidak serta-merta Aminah langsung menerima ungkapan cinta Andi. Ia menggantung jawaban sambil memikirkan yang terbaik yang harus dilakukan.
Namun hal tersebut bukannya membuat sang Kopassus ciut nyali, tapi malah semakin tertantang untuk terus mendekatinya. Hingga Aminah pun luluh dengan Kopassus itu. Tanpa banyak pertimbangan, karena merasa sudah sama-sama dewasa, Andi langsung menyatakan keseriusan hubungan untuk membangun rumah tangga. Aminah sungguh teramat bahagia dengan ungkapan Andi. Mereka pun berencana pulang ketika libur akhir pekan nanti. Mereka akan menemui orang tua untuk meminta doa restu. Malam sebelum kepulangan, Andi mengajak Aminah untuk jalan-jalan keliling ibu kota dengan membawa motor milik rekannya. Mereka akan menikmati waktu setelah berbelanja nanti. Namun, Tuhan berkehendak lain. Di dekat bundaran dekat pabrik tempat Aminah bekerja, Andi mencoba menyalip sebuah mobil box dari samping. Namun motor yang dikendarainya mendadak oleng karena banyak bocor. Hal itu mengakibatkan mobil dari lawan arah menghantam motor yang dikendarainya. Kecelakaan itu membuat Andi terpental menghantam trotoar, yang mengakibatkan Kopassus itu mengalami pendarahan hebat pada kepalanya. Beruntung, Aminah masih selamat, meskipun sekujur tubuh dipenuhi dengan luka akibat goresan aspal. Namun sayang, Kopassus yang digadang-gadang akan menemani hidupnya itu harus pergi untuk selama-lamanya. Sejak kejadian itu, Aminah semakin trauma untuk membangun hubungan ke jenjang serius. Ia lebih fokus untuk bekerja. Nanti kalau memang Tuhan sudah menakdirkan, ia akan mengikuti alurnya saja. Beberapa kali, ia ditaksir oleh rekan kerjanya sendiri. Tapi ia masih belum bisa memberi jawaban. Selain rasa trauma yang mengakar dalam dirinya semenjak ditinggalkan oleh Andi, perasaan cintanya juga belum bisa tergantikan. Seiring berjalannya waktu, sudah ada beberapa laki-laki yang menyatakan rasa padanya. Sayangnya, Aminah tidak memiliki rasa yang sama. Dan yang membuatnya heran, ketika ia merasa jatuh hati dengan seseorang, justru laki-laki itu tidak pernah membalas perasaan Aminah. Jujur, dalam hati Aminah merasa tersiksa. Di usianya yang sudah kepala 3 belum juga menemukan tambatan hati yang bisa diajak melangkah ke jenjang yang lebih serius. Lebaran, Aminah pulang ke Lombok. Ia kangen suasana dan tentunya dengan orang tua dan keluarganya di sana. Selain itu, Aminah juga berharap ada laki-laki yang nantinya bisa dijodohkan dengannya. Beberapa kerabat ada yang menanyakan, mengapa di usianya yang sudah dewasa tidak juga segera menikah. Orang tuanya pun juga khawatir dibilang sama sanak saudara menjadi perawan tua. Liburan yang seharusnya membuat Aminah senang dan bahagia malah membuat semakin sedih dan kecewa. Semua keluarga tidak ada yang tahu bagaimana gejolak hatinya. Semua memojokkan Aminah untuk segera menikah, tapi tidak ingin tahu masalah apa yang sedang dialami Aminah. Di sisi lain, ia merasa ada harapan untuk melanjutkan hubungan yang terputus dengan Idris. Rupanya, Idris sudah menduda beberapa bulan lalu. Istrinya meninggal dunia setelah melawan penyakit kanker payudara lebih dari setahun. Tapi mimpi bersanding dengan Idris tidak dapat terwujud. Duda dengan 2 anak itu telah mendapat tambatan hati seorang dari kota lain. Bisa dikatakan, jika itu adalah karena perjodohan antara orang tua. Memang, perjodohan bukan hal asing. Aminah pun dulu pernah merasakan akan dijodohkan, tapi ia tidak mau dan memilih melawan keputusan orang tuanya. Keputusan Aminah yang semula ingin menetap di kampung halamannya agar segera mendapat jodoh, ia urungkan. Ia putuskan untuk kembali menyusuri terjalnya jalan di ibu kota. Sebelum kembali terbang ke ibu kota, ia berpesan pada kedua adiknya agar segera menikah jika sudah mendapatkan jodoh. Aminah rela jika harus dilangkahi. Kedua adiknya yang juga sudah beranjak dewasa sebenarnya merasa kasihan. Tapi mereka juga tidak mau jika hubungan cinta mereka selalu berakhir setiap kali menolak karena desakan untuk mempersuning pasangan.
dan mereka merasa lebih nyaman ketika kakak mereka telah memberikan kelonggaran tersebut. Aminah kembali disibukkan dengan pekerjaan sebagai karyawan pabrik. Rustinilah yang tahu keluh kesah Aminah untuk menjemput jodoh. Rustini yang notabene umurnya terpaut 7 tahun di bawah Aminah itu selalu menjadi teman curhat Aminah dikala sedang ada masalah yang mengganjal di benaknya. Liburan tahun baru dimanfaatkan oleh Rustini untuk pulang ke Magetan menjenguk ibunya. Rustini mencoba menawari Aminah untuk diajak ke kampung halamannya. Aminah pun langsung menerima tawaran itu karena jarang-jarang ada teman yang perhatian seperti Rustini. Mereka pun berangkat dengan menaiki bis malam. Entah mengapa jantung Aminah selalu berdebar selama perjalanan tersebut. Siang itu berdua sudah tiba di kampung halaman Rustini. Mereka langsung disambut hangat oleh orang tua Rustini. Meski bukan dari golongan menengah ke atas, orang tua Rustini selalu memperlakukan tamunya dengan sangat baik. Di kampung ya makan seadanya seperti ini, Nduk, ucap ayah Rustini sambil menawarkan. Aminah pun tersenyum karena ia merasa diistimewakan oleh teman sebaik Rustini. Siang itu pun menjadi kebersamaan dua kawan yang menjadi ikatan satu keluarga. Entah sebuah kebetulan atau memang rencana dari Tuhan, malam sebelum esoknya mereka kembali ke Jakarta. Rumah Rustini kedatangan Pak D-nya yang berasal dari luar daerah. Laki-laki bernama Pak D Kusnandar itu ada perlu dengan orang tuanya. Di sisi lain, Pak D Kus ini tergolong orang yang tahu tentang klenik. Di masa mudanya dulu, ia sering menjelajah ke beberapa tempat, sekedar mengasah ilmu kebatinan. Ia dulu juga dikenal sebagai orang yang hobi dengan barang azimat. Bahkan sampai saat ini masih memiliki beberapa benda bertuah yang disimpan dan selalu dirawat dengan baik. Memang Pak Dekus tidak membuka praktek klinik secara terbuka, tapi ia sering membantu jika kemampuannya dibutuhkan. Setelah ngobrol panjang lebar dengan orang tua Rustini, perhatian Pak Dekus tertuju pada Aminah, kawan keponakannya itu. Sepertinya ia melihat gelagat Aminah yang tidak biasa. Ada hal tidak beres yang bersarang pada kawan keponakannya itu. Mungkin karena tergerak, maka Pak Dekus meminta izin untuk ngobrol sebentar dengan Aminah. Obrolan serius itu pun berlangsung. Meskipun agak kaku menggunakan bahasa Indonesia, Pak Dekus bertanya pada Aminah tentang hal ganjil yang ia alami. Sejenak, Aminah menatap Rustini yang memang sengaja mendampinginya. Rustini menyuruh agar Aminah menceritakan sendiri tentang keluh kesahnya selama ini yang berhubungan dengan pendamping hidup. Aminah menarik nafas panjang. Setelah merasa yakin jika Pak Dekus adalah orang yang bisa dipercaya, ia pun memulai berkisah. Setelah panjang lebar bercerita, akhirnya Pak Dekus memberi saran pada Aminah. Nanti kalau ada waktu, Aminah bisa datang menemuinya tepat di hari kelahiran. Ada pesan khusus yang ingin ia sampaikan pada Aminah. Dengan berterus terang, Aminah tidak tahu kapan wetonnya. Orang tuanya yang bukan orang Jawa pastinya juga tidak mengingat kapan hari lahir putra-putrinya. Pak Dekus tampak sedikit bimbang. Laki-laki yang berusia sekitar setengah abad lebih itu terlihat sedang mencari jalan keluar. Tampak ada alasan khusus yang membuatnya tidak menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Aminah. Setelah beberapa saat, Pak Dekus memberi sebuah nomor telepon yang tidak lain adalah nomor wartel di sebelah rumahnya. Aminah disuruh menelepon 2 hari mendatang sepulang dari kerja. Pak Dekus akan melakukan satu ritual terlebih dahulu agar harapannya untuk membantu Aminah berjalan lancar. Sebenarnya, Aminah ingin penjelasan saat itu juga, tapi ia mampu menahan diri. Mungkin pertemuan dengan Pak Dekus itulah yang membuat jantungnya berdebar di sepanjang perjalanan kemarin. Sekembalinya dari kampung halaman Rustini, ia merasa semakin tidak tenang. Pikirannya melayang kemana-mana. Ia berandai-andai, jangan-jangan ada hal yang tidak beres yang memang sedang menimpa dirinya. Meskipun hari-hari ia jalani sambil bekerja, Aminah tetap berpikir
mengapa dirinya sampai dengan usia kepala 3 belum juga mendapatkan jodoh yang diharapkan. Dalam hati Aminah penuh tanda tanya. Rustini menyuruhnya agar bersabar, karena ia tahu jika Pak Dekos tidak ingin salah ambil langkah. Hari itu sepulang kerja, segera Aminah dan Rustini menuju wartel. Aminah yang tidak peduli berapa mahal biaya telepon nanti, yang penting adalah kejelasan tentang hal gaib yang sedang ia alami. Setelah beberapa menit menunggu dipanggilkan Pak Dekos, akhirnya terdengar juga suara Pak Dekos dari seberang nan jauh. Pak Dekos mulai memberi penjelasan tentang penerawangan yang ia lakukan. Menurutnya, ada sosok arwah gentayangan yang mendampingi kehidupan Aminah. Sosok tersebut memiliki masa kelam di akhir hayatnya, sehingga apa yang menimpa padanya dilampiaskan pada seorang yang memiliki weton yang sama. Dan kebetulan, saat ini sasaran ada pada Aminah. Pak Dekos menyuruh Aminah agar menyelidiki memastikan tentang siapa sosok tersebut. Dari situ nantinya akan diketahui hari weton untuk menyelesaikan masalah yang mendera Aminah. Apa yang diinginkan Pak Dekos akan segera dilakukan oleh Aminah yang ditemani Rustini. Untuk mengetahui tentang hal itu tentulah bukan hal yang mudah, tapi sebisa mungkin Aminah mengorek kejadian-kejadian masa lalu lewat para seniornya. Sampai 2 minggu lebih dia belum juga mendapat informasi yang akurat. Memang ada beberapa kejadian kecelakaan yang menimpa para karyawan, yang dari musibah tersebut ada yang sampai kehilangan nyawa. Tapi setiap kali menemui keluarga yang bersangkutan, semua adalah murni kecelakaan. Dan setiap kali diketahui hari weton, Pak Dekos menyatakan kalau tidak ada yang cocok dengan Aminah. Rustini terus memberi semangat pada temannya agar tidak lekas putus asa. Hingga hari itu mereka mendapat informasi tentang seorang perempuan bernama Warti. Dia salah satu karyawan yang memutuskan keluar dari pabrik. Informasi tersebut diperoleh dari Bu Mija, yakni pemilik warung di sekitaran pabrik. Wanita paruh baya itu mengaku salah satu karyawan pabrik seangkatan dengan Warti. Namun peluang mendirikan warung dirasa lebih bagus, maka ia memutuskan keluar dan mendirikan warung bersama suaminya. Selama pertemanan dengan Warti yang terbilang cantik, Bu Mija sering mendapat keluh kesah soal jodoh. Setiap kali Warti menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, hubungan itu selalu tidak langgeng. Bahkan ada 2 yang meninggal dunia saat mereka merencanakan melangsungkan pernikahan. Merasa tidak nyaman, Warti memilih keluar dari pekerjaannya di pabrik dan kembali ke kampung halaman. Ini alamatnya, mudah-mudahan ia masih tinggal di sana, ucap Bu Mija sambil menyerahkan selembar kertas. Dilanjutkan meladeni pembeli yang baru datang. Setelah mengucap terima kasih, Aminah dan Rusti berpamitan. Dua berkawan itu langsung berangkat menuju alamat di sebuah desa wilayah Jawa Timur. Beruntung mereka, karena orang yang dicari masih berada di alamat yang sama. Wanita bernama Warti itu menyambut kedatangan mereka sambil menanyakan keadaan Bu Mija. Di usianya yang tidak muda lagi, masih tampak raut kecantikan di wajah Warti. Goresan keriput juga menunjukkan ada rona kepedihan terpancar di sana. Setelah Aminah menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, terlihat Warti hanya terdiam saja. Ada pancaran trauma di sudut pandangan kosongnya. Aminah dan Rustini pun ikut terdiam menunggu ucapan Warti. Setelah beberapa saat, Warti menghela nafas seolah menenangkan diri. Kemudian ia mulai berkisah seperti yang diceritakan oleh Bu Mija. Semua pengalamannya selama menjadi karyawan pabrik dikisahkan dengan hati-hati, terutama tentang hal-hal aneh yang ia temui. Dan semua itu adalah tentang jodoh. Sungguh hampir mirip dengan apa yang dijalani oleh Aminah. Banyak laki-laki mendekat, namun kisah cinta itu berakhir di tengah jalan. Ngerinya, 2 lelaki yang hendak memilang Warti harus meninggal dunia dengan tragis. Yang satu badannya hancur karena kecelakaan di jalur perlintasan kereta api, sedangkan yang satu tenggelam di sebuah danau saat memancing. Sesuai arahan keluarga,
Wartik sudah mendatangi beberapa orang pintar. Bahkan lebih dari 4 kali ia melakukan prosesi pembuang sengkolo. Tapi kenyataannya masih saja ia tidak mendapatkan jodoh sampai saat ini. Bahkan kedua orang tuanya yang mengidam-idamkan seorang cucu sampai meninggal dunia. Wartik pun pasrah akan takdirnya. Ia yang merupakan putri satu-satunya dalam keluarga, pada akhirnya memutuskan mengambil anak angkat agar tidak kesepian. Hal itu dilakukan karena kedua orang tuanya berpulang. Aminah gemetar saat mendengar cerita Wartik. Ia berpikir nantinya nasib yang sama akan ia temui. Dalam hati ia pun berdoa, semoga Tuhan selalu melindunginya dari segala keburukan. Jika dinalar, apa yang dialami Wartik seharusnya tidak terjadi. Seharusnya Wartik sangatlah mudah mendapatkan jodoh. Selain cantik, ia adalah anak tunggal yang sudah mapan. Biasanya, para lelaki suka dengan perempuan yang memiliki warisan cukup banyak, memiliki rumah yang terbilang bagus, juga memiliki aset kekayaan lain peninggalan orang tuanya. Selanjutnya, Aminah pun menceritakan juga tentang kemalangan yang sama yang ia alami, termasuk tentang kehilangan Andi, lelaki yang berniat meminangnya. Di akhir cerita, Aminah bertutur jika ia akan berusaha mencegah kesialan itu. Dan yang ia cari adalah tentang weton dirinya, yang kemungkinan besar sama dengan weton Wartik. Hari weton itulah yang dijadikan senjata untuk merubah nasib. Itu pun jika Tuhan mengabulkan. Rupanya, Wartik juga pernah dimintai weton juga oleh orang pintar di masa lalu. Wartik pun memberitahu, sekaligus mendoakan yang terbaik bagi Aminah. Ia sangat merasakan betul bagaimana pedihnya hidup tanpa seorang pendamping. Setelah mencatat dari weton, untuk sementara Aminah dan Rustini beristirahat di sana. Mereka dikenalkan dengan seorang perempuan berkisar usia 8 tahun, yang tidak lain adalah anak angkat Wartik. Meskipun tanpa seorang pendamping hidup, tapi Tuhan tetap memberikan kebahagiaan lain. Pada garis cilik itulah, kehidupan Wartik kelak akan disandarkan. Bertepatan dengan hari kelahiran Wartik yaitu Senin Legi, yang harusnya Aminah masuk kerja, ia mencoba minta izin pada atasannya. Ia akan menemui Pak Dekos sesuai yang diamanatkan. Begitu juga dengan Rustini, yang tidak mungkin membiarkan Aminah untuk pergi sendiri tanpa dirinya. Singkat cerita, Aminah dan Rustini sudah sampai di rumah Pak Dekos di daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pak Dekos menuturkan, dari yang ia ketahui, tidak ada orang yang sengaja membuat Aminah terhalang jodohnya. Tapi penyebab itu adalah ada sosok gaib yang menyusup pada jiwa Aminah. Yang hal tersebut membuat Aminah susah untuk mendapatkan jodoh. Setelah memberi penjelasan singkat, tanpa menunggu lama, Pak Dekos langsung masuk ke kamar khusus. Sebelumnya, ia menyuruh Aminah dan Rustini bersuci dengan mandi dan wudhu. Setelah itu, sholat Isya terlebih dahulu, sebelum membantu ritualnya dengan melakukan pembacaan salah satu surah dalam Al-Quran. Setelah semua berada di dalam kamar, prosesi ritual pun dilakukan sekitaran pukul 8 malam. Baru saja Aminah membaca satu ayat, tubuhnya mendadak kepanasan. Ia gemetar menggigil, kemudian meletakkan kembali kitab suci yang dipegangnya. Pak Dekos menyuruhnya bersandar pada tembok, sedangkan Rustini disuruh melanjutkan bacaannya. Aminah langsung memejamkan mata. Ia merasa ada yang membuat tubuhnya terus bergetar tanpa sebab. Sekian menit kemudian, suasana semakin menegangkan. Ada angin yang meskipun tidak kencang, namun mampu menjatuhkan beberapa benda dari meja di sudut kamar. Disusul kemudian Aminah yang tiba-tiba berteriak-teriak seolah ingin melepaskan sesuatu dari tubuhnya. Telapak tangannya tergenggam kuat, matanya melotot memerah. Setelah itu, ia pun lunglai, tidak sadarkan diri. Sudah, cukup Rustini. Sekarang kamu keluarlah. Aku yang akan melanjutkan. Dengan penuh kekhawatiran, Rustini mengikuti perintah Pak D-nya. Ia dekati Aminah, mengelus rambutnya, barulah beranjak keluar kamar. Dengan kemampuannya, Pak Dekos akan melakukan dialog dengan sosok dari alam lain, sosok yang menghuni jiwa Aminah selama ini.
Semua bersyukur saat prosesi ritual berjalan dengan baik. Aminah pun kembali tersadar tanpa ada gangguan lain. Setelah dirasa keadaan sudah baik-baik saja, Pak Dikus yang masih tampak terkuras tenaganya mulai menceritakan keadaan sebenarnya, yang membuat Aminah maupun beberapa wanita karyawan pabrik sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Di tahun awal pabrik beroperasi, dulu pernah ada sepasang kekasih yang sama-sama bekerja di pabrik tersebut. Sepasang kekasih itu saling mencintai dan sama-sama punya niatan untuk membangun mahligai rumah tangga. Namun setelah mereka sama-sama membicarakan ke orang tuanya, ternyata orang tua si laki-laki tidak memberi restu untuk menikahi sang kekasih dengan alasan hitungan weton yang tidak bagus. Memang, menurut sebagian orang Jawa hitungan weton itu sangatlah penting dan sakral. Tanpa hitungan weton, menurut sebagian orang Jawa, rumah tangga akan sering diterpa pada masalah. Bahkan yang lebih fatal, akan mengakibatkan kematian. Hal itu diungkapkan oleh keluarga pihak laki-laki, apalagi setelah dijumlah ketemunya adalah Tibopati. Yang dimaksud Tibopati, setelah pernikahan nanti entah yang mati itu rezekinya, atau dalam artian luas syarat rezeki, atau bisa saja mati keturunannya. Namun yang sangat menjadi pemikiran mendalam adalah jika yang mati adalah salah satu orangnya. Atas dasar sikap orang tuanya, si laki-laki itu menurut dan tidak bisa untuk melanjutkan hubungan dengan sang kekasih. Bahkan, si laki-laki menurut waktu dijodohkan dengan wanita pilihan orang tuanya, yang dari desanya sendiri. Sejak saat itu, si wanita menjadi stres dan seringkali tidak fokus dalam bekerja. Tidak jarang ia mendapat teguran dari atasannya. Hingga pada puncaknya, dengan air mata yang berlinang dan rasa kesedihan yang teramat dalam, wanita itu mengemasi barang-barangnya dari mes pabrik. Ia berniat pergi tanpa tujuan pasti. Namun nasib buruk malah menghampiri. Mungkin karena hati yang kalut dan ia tidak menoleh kanan kiri, tepat di jalan depan pabrik ia tertabrak oleh mobil yang sedang melaju. Mungkin Tuhan belum menakdirkan perempuan itu meninggal dunia. Namun setelah kecelakaan yang menimpanya itu malah membuat semakin stres, hingga ia mengakhiri hidup dengan gantung diri di sudut sebuah ruangan pabrik. Sosok arwah perempuan itu tidak menghantui karyawan pabrik, tapi beberapa kali ia menyusup ke raga orang yang punya penanggalan sama, yang mengakibatkan orang yang ia masuki jiwanya susah untuk mendapatkan jodoh, seperti yang sedang dialami oleh Amirah saat ini. Dendam itu terbawa dan terlampiaskan di alam lain. Bahkan sosok tersebut membawa kutukan bagi siapapun yang disusupinya, sehingga meski sudah tidak berada di sekitar pabrik, tetap saja tidak menemukan jodoh. Bahkan jika perempuan itu bukan orang Jawa seperti Aminah sekalipun. Meskipun belum memberikan solusi yang pasti, Aminah setidaknya lega mendengar penuturan Pak Dikus. Barulah kemudian ia mengejar pertanyaan lagi pada Pak Dikus, bagaimana ia bisa lepas dari permasalahan ini. Pak Dikus menuturkan, tidak ada ritual yang pasti untuk mengusir arwah perempuan dalam diri Aminah. Tapi ada satu hal yang kemungkinan besar bisa merubah keadaan menjadi lebih baik, yakni menemukan makam sosok wanita itu, kemudian mengirimi doa dengan hati ikhlas. Jadi yang harus dilakukan Aminah selanjutnya adalah mencari tahu siapa sosok perempuan tersebut. Pada akhirnya, Aminah dan Rostini menemukan tentang kisah sebenarnya, yang memang sesuai dengan apa yang dituturkan Pak Dikus. Sosok wanita yang ia yakini menjadi arwah gentayangan itu berasal dari wilayah Solo. Saat mendatangi keluarganya, ternyata benar jika weton sosok tersebut sama dengan weton Warti dan juga weton Aminah. Dengan hati ikhlas, Aminah yang juga mengajak Warti melakukan doa bersama di makam. Ia berharap ada hari cerah di waktu selanjutnya. Demi menjaga nama baik, pihak keluarga sosok wanita tersebut melakukan prosesi ritual khusus agar hal serupa tidak terulang terus-menerus. Entah itu berhasil atau tidak, yang jelas nasib baik sudah menjemput Aminah 2 bulan setelahnya. Mungkin memang sudah ditakdirkan jika Idris adalah jodohnya. Pada akhirnya, Aminah menikah dengan Idris, cinta masa lalunya, di usia mendekati 34 tahun. Kala itu, Idris menduda dengan 2 anak hasil pernikahan pertamanya. Di pernikahan kedua,
Idris tidak memiliki keturunan, sedangkan istri keduanya dibawa lari pria lain. Surat cerai pun langsung diurus. Di satu sisi, Warti yang sudah tidak muda lagi juga diketahui sudah menikah dengan duda tua. Setidaknya itu membuktikan jika kutukan sosok jin mampu terpatahkan. Setelah pernikahan dilaksanakan, Aminah mengundurkan diri dari pabrik tempatnya bekerja. Kemudian ia menetap di kampung halaman. Sampai saat ini, Aminah yang memiliki 2 anak tiri dan 3 anak kandung masih menjalin hubungan baik dengan Rustini. Ia merasa berhutang budi pada kawannya itu, yang juga mengundurkan diri dari pabrik setelah melangsungkan pernikahan sekitar setahun setelahnya. Di waktu-waktu selanjutnya, Aminah tidak lagi memperhatikan pabrik yang dulu membuatnya didera nasib buruk, sehingga ia tidak tahu apakah ada lagi karyawan yang bernasib sama dengannya. Yang jelas, manusia ditakdirkan lebih sempurna dari makhluk lain, sehingga setiap ada hal di luar nalar yang mendera, pastilah bisa mencari jalan keluar. Tentu saja jika tahu dan paham sumber dari permasalahan yang ia hadapi. Menurutnya, masalah bisa saja datang dari alam lain, dan orang-orang yang paham saja yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan pungkasan Anda ke